لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita seperti biasa salat Jumat di tempat yang sangat mulia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan, dan marilah kita perbanyak salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk di bulan Syawal. Tidak terasa kita sudah meninggalkan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. 4 hari kita telah lewati. Kita masih terngiang di pikiran kita. Kita masih terbayang di penglihatan kita bagaimana kita beribadah, semangatnya ibadah di bulan Ramadan itu. Kita juga lihat dan masih terpikirkan di pikiran kita bagaimana kita bisa menjaga jiwa kita, menjaga akhlak kita, menjaga pikiran mata kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan itu. Sekarang pertanyaan yang besar yang harus kita jawab sendiri: bagaimana pasca Ramadan? Allah mentarbiyah kita, mendidik kita di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa, yaitu pasca Ramadan. Di bulan Ramadan itu pendidikannya, adapun hasilnya adalah setelah Ramadan yang harus kita lihat. Apakah kita menjadi hamba Ramadan atau hambanya Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita kembali ke asal kita? Apakah tidak ada bekas Ramadan sedikit pun di jiwa kita, di raga kita, di ibadah kita? Ini para jamaah yang harus kita sama-sama perhatikan, yang harus sama-sama kita sadari. Allah mendidik kita di bulan Ramadan sebulan penuh. Itu adalah tujuannya supaya kita berubah, supaya kita menjadi orang yang lebih baik di bulan-bulan setelah Ramadan, 11 bulan berikutnya. Inilah akan kita lihat hasil dari Ramadan itu sendiri. Kita dikatakan berhasil di Ramadan, bagaimana kitanya ini keadaan kita setelah Ramadan? Kita berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu adalah buktinya apa? Buktinya bagaimana kita setelah di bulan Ramadan ini berakhir? Apakah ada peningkatan di ibadah kita? Apakah ada peningkatan di akhlak kita? Apakah kita berubah? Dan bandingannya adalah sebelum Ramadan. Di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, dan di bulan-bulan Ramadan. Kita lihat setelah Ramadan ini. Inilah yang harus sesuatu yang kita camkan. Khususnya diri khatib sendiri dan juga para jamaah sekalian. Istiqamah yang harus kita pertahankan.
Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Kata pepatah Arab. Istiqamah. Apa itu istiqamah para jamaah? Istiqamah adalah konsistensi di dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fussilat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqamah di dalam keimanan dan di dalam ibadah mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka para malaikat rahmat akan turun kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang akan kamu dapatkan. Dengan surga yang mana dijanjikan kepada kamu surga itu kepada orang-orang yang istiqamah dalam keimanan dan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, kata Allah, akan menjadi penolong kamu, akan menjadi wali-wali kamu fid dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat kelak. Allah akan menjamin kehidupan kita bagi orang-orang yang istiqamah. Istiqamah pasca Ramadan, inilah yang harus menjadi cita-cita kita. Jangan kembali ke asalnya. Karena bagaimanapun godaan setelah Ramadan ini sangat banyak. Ramadan, setan-setan dibelenggu. Pasca Ramadan, awal Syawal itu sudah menggoda para setan. Karena mereka tidak dibelenggu lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga setelah Ramadan ini. Syawal dan setelah Syawal, yang mana yang diharapkan kita, bagaimana kita meningkat ibadah kita. Karena setan sudah bebas dari belenggu Allah Subhanahu wa taala. Disitulah setan bergerilya untuk menggoda para manusia, untuk menggoda orang-orang yang beriman. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang sama kita. Dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Allah tidak membiarkan kita begitu aja. Tetapi Allah memberikan kita suatu solusi supaya yang namanya ruh Ramadan ini, yang namanya semangat Ramadan ini tidak langsung hilang di dalam kehidupan dan pribadi kita. Salah satu adalah ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini apa? Di bulan Syawal ini, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Seperti hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Boleh di pertengahan Syawal, boleh di awal Syawal, kecuali 1 Syawal yang enggak boleh. Boleh berturut-turut, boleh terpisah-pisah. Ini adalah untuk menjaga roh Ramadan ini supaya tidak lepas, supaya tidak cepat lepas dari kita. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan
terus ditambah 6 hari di bulan Syawal, itu sama dia dengan puasa 1 tahun penuh. Kana kasiyamid dahri. Inilah hikmahnya. Allah sayang sama kita. Allah tidak ingin cepat yang namanya Ramadan itu pergi di hadapan kita, pergi di diri kita. Dengan puasa di bulan Syawal 6 hari ini, insya Allah semangat Ramadan ini masih tetap kita pertahankan. Di samping pahala ganjaran yang Allah berikan kepada kita adalah seakan-akan ganjarannya kita mendapatkan pahala 1 tahun penuh. Inilah, kalau kita tidak ambil kesempatan ini, kita sangat merugi. Walaupun puasa ini adalah puasa sunnah, tetapi kita sangat merugi kalau kita tidak melaksanakan puasa-puasa setelah di bulan Ramadan. Karena bagaimanapun Ramadan mengajarkan kita puasa. Puasa Senin Kemis. Coba kita galakkan lagi. Puasa Ayyamul Bid. Puasa-puasa sunnah berikutnya insya Allah akan ada menyusul. Begitu juga amalia-amalia yang lain. Di bulan Ramadan kita rajin tilawatil Quran, jangan putus. Kita tilawatil Quran. Di Ramadan kita rajin yang namanya sholat tarawih. Jangan putus sholat-sholat sunnah yang bisa kita kerjakan. Sholat tahajud. Di Ramadan kita senang bangun jam 3 pagi, setengah 4 pagi untuk sahur. Itu mungkin bisa mendidik kita supaya kita bangun jam setengah 4, kita laksanakan sholat tahajud. Di Ramadan kita senang yang namanya infak dan sedekah. Jangan hilang kesenangan kita untuk infak dan sedekah di bulan-bulan setelah Ramadan. Inilah tujuannya tarbiyah Ramadan. Inilah tujuannya madrasah Ramadan. Supaya mendidik kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa setelah kita keluar dari Ramadan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Syawal ini meningkat ibadah kita. Kalaupun tidak seperti di bulan Ramadan, meningkat seperti di bulan-bulan sebelum Ramadan. Itu namanya peningkatan. Jangan sampai setelah Ramadan berakhir kita juga kembali ke asal kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah, khususnya doa supaya Allah menerima amal-amal ibadah kita, baik itu amal-amal Ramadan dan juga amal-amal setelah Ramadan dan juga sebelum Ramadan. Karena biasa seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW setelah Ramadan, kita berdoa, taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan khususnya. Karena bagaimanapun Allah menerima ibadah bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan di Ramadan kita ditarbiyah menjadi orang yang bertakwa dan Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa